Salam. Hai. Iya, mau kuareta. Mau kuareta. Haya ya. Atsui kara. Hai. Das, itu. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya nih guys. Nah, ini sekarang saya akan memperlihatkan salju nih guys ya. Salju yang sudah mencair nih guys. Nah, kemarin kan sempat turun salju lebatnya. Nah, cuma masih ada sisa-sisanya nih salju yang masih tebal ya, seperti ini ya. Jadi salju yang mencair seperti ini bentuknya ya. Nah, jadi seperti es ini guys kalau sudah mencair. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau salju yang sudah mencair karena pengaruh dari suhu panas, seperti ini nih guys penampakannya. Biasanya kan kalau yang masih bagus kualitas saljunya itu seperti apa itu, seperti buih atau seperti yang untuk busa, seperti busa. Seperti ini ya. Nah, jadi kalau ini masih bagus kelihatannya ya, seperti busa itu. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini walaupun sudah panas, tapi masih bisa kelihatan seperti busa begitu guys. Tapi kalau sudah kena panas lama, itu lama-lama seperti es tuh guys. Seperti es yang mencair. Nah, pecahannya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya pecahannya. Jadi ini ciri ya kalau suhunya berubah menjadi hangat, maka salju-salju yang tadinya penuh itu bisa mencair tuh guys, secara bertahap. Tadinya penuh nih guys, di halaman ini salju semua nih. Karena semalam itu kan salju lebat ya, penuh ini. Nah, dan siangnya ini matahari kebetulan terik nih guys, jadi cepat cairnya itu. Cuma kita masih lihat saja yang sisa-sisanya yang masih ada. Nah, seperti ini. Memang masih kelihatan putihnya itu ya, putih saljunya. Tapi sudah mencair, tadinya ini kan berbentuk. Nah, dicoba bikin rumah-rumahan atau rumah salju ya. Nah, cuma ini mencair jadi begini bentuknya. Kita lihat nih guys. Nah, jadi tadinya ini berbentuk rumah iglu atau rumah salju yang kita ketahui seperti rumah Eskimo ya. Cuma karena cuacanya panas, saljunya mencair jadi begini nih guys. Tadi bagus nih guys, kelihatannya seperti rumah Eskimo. Nah, jadi sisanya saja yang masih tampak nih guys. Padahal semalam saljunya lebat tuh guys. Jadi semua halaman ini putih semua. Seperti di sana itu ya. Nah, itu kan masih kelihatan salju ya di sana tuh. Yang di sawah juga sama. Nah, itu yang putih-putih itu salju tuh guys, yang sudah mencair. Karena suhu panas, jadi tadinya penuh dengan salju, berubah mencair. Sekilas seperti busa ya. Nah, sebenarnya busa nih guys. Kalau tidak percaya saya coba pegang ya. Ini bukan busa nih guys. Kalau busa tidak mungkin berbentuk begini ya. Nah, seperti ini guys. Jadi salju itu lembut dia itu. Kalau busa kan nggak bisa dipegang begini guys tuh. Tidak bisa busa keras begini dipegang ya. Nah, ini salju nih guys. Tuh.
tapi masih keras dia ini. Lama-lama mencair ini. Kalau sudah mencair, jadinya seperti es nih guys. Nah, seperti ini ya. Wah itu. Nah, ini seperti es ya. Seperti es serut ini ya, kalau sudah mencair sekali. Tapi kalau masih ada saljunya, begini ya bentuknya. Nah, itu guys. Jadi kalau dimakan nih rasanya tawar nih guys. Misalnya, tapi kalau yang di bawah jangan guys, karena kotor ya. Misalnya salju yang baru turun. Nah, kebetulan jatuhnya itu di atas, misalnya di daun pohon ya. Nah, itu bisa kita coba guys. Saya sudah pernah makan, rasanya tawar. Tidak ada asin, tidak ada manis guys. Kecuali kalau kita tambah sirup itu bisa manis. Assalamualaikum Bang Pulut Hendrawan. Salam jumpa dari Jepang nih Bang. Video dan suara saya bagaimana Bang penangkapannya? Apakah bisa terdengar nih Bang? Dan bisa lihat tidak hasil videonya bagus tidak? Jadi kalau kualitas video dan suara tidak bagus, nanti saya ganti posisi nih Bang. Nah, ini kalau di Indonesia kita misalnya ya, seandainya ada salju seperti ini, bagaimana nih kira-kira? Apa imajinasinya kira-kira yang akan kita buat? Oh, alhamdulillah kalau bagus nih Bang. Berarti masih bisa di sini Bang ya. Ini saya tanya sama Abang nih Bang. Kalau Abang mau jawab ya. Ini misalnya salju di depan Abang nih. Kira-kira apa tuh Bang? Abang apa kira-kira manfaatkan apa? Misalnya salju ada di depan Abang. Apa kira-kira yang akan dikerjakan Bang? Ini kan masih banyak sisa salju itu. Nah, ini salju juga ya. Nah, misalnya ada salju di depan Abang, itu imajinasi Abang tuh bagaimana? Apakah salju itu dibiarkan saja atau bagaimana? Kalau di sini biasanya orang-orang sini itu salju kalau penuh itu mereka bikin sesuatu, berkreasi, misalnya dibikin rumah salju. Ya. Dan rumah salju itu bisa bertahan sesuai cuacanya juga. Kalau cuacanya masih terus turun salju atau sinar mataharinya tidak ada, bisa bertahan lama. Tapi kalau suhunya sudah mulai panas atau mataharinya terik, seperti ini nih guys. Ini kan tadi rumah salju nih saya bikin ini. Jadi sekarang bentuknya jadi begini, seperti runtuhan ya. Nah, karena suhunya memanas, mataharinya sudah panas, jadi mencair cepat. Nah, jadi kuasa Allah ini ya, salju bisa begini bentuknya ya. Kalau dipegang lembut nih Bang. Nah, lembut dipegangnya ya. Nah, kita lihat yang bagian dalam itu ya. Nah, ini contoh ya. Nih, ini tadi bentuk rumah salju nih Bang. Rumah iglu, rumah Eskimo tadi saya bikin tuh. Nah, tadi pagi masih ada penampakannya, cuma saya belum sempat live ya, baru sempat sekarang. Nah, ternyata setelah zuhur sudah berubah ini. Jadi begini bentuknya ya. Jadi rumah iglunya jadi berantakan gitu ya. Ya insya Allah nanti Bang, kalau ada salju lagi yang lebat itu, katanya sih tanggal 20 kalau menurut ramalan cuaca ya. Tapi namanya ramalan cuaca kan kadang benar, kadang meleset ya. Menurut informasi tanggal 20 ini di perkampungan Gihu lebih dingin dalam sepanjang tahun. Berarti saljunya nanti lebat itu Kang. Nah, jadi itu ya. Nah, ini salju yang masih di dalam, masih ada tuh ya, dimasukkan di dalam kotak ini. Nah, ini yang sudah berubah jadi air ini ya. Tuh. Ini kalau di Indonesia ini tinggal dikasih sirup ini.
tinggal dikasih sirup, kemudian dimakan itu ya, jadi es sirup ya. Nah, cuma kalau di sini bukan es sirup, ini namanya es salju. Tuh ya, saya pegang tanpa sarung tangan itu. Sebenarnya dingin sekali ini. Nah, jadi itu ya. Ini semua bisa terjadi begini karena kuasa Allah nih. Biasanya kalau kelembapannya tinggi, misalnya awan itu yang kelembapannya tinggi itu, jadi kemudian suhunya dingin, nah, kelembabannya tinggi, itu kemungkinan besar turun salju itu. Dan ciri-ciri awannya pun bisa kita lihat ya kalau salju turun. Awannya biasanya tuh tebal, kemudian putih seperti keabu-abuan begitu ya, dan dingin. Nah ini ya bongkahan salju yang sudah pecah-pecah ini. Nah, masih ada lagi tempat-tempat lain yang saya lihat tuh bongkahan-bongkahannya. Nah ini ya, ini kalau sudah mencair sekali seperti ini nih, seperti es ya. Nah, seperti ini ya. Ini salju yang sudah berubah menjadi es. Nah, ini kan es serut ini ya. Kalau es serut kan begini tuh. Tuh ya, seperti kaca ya. Nah, kalau masih saljunya masih ada, lembut disentuh. Nah, itu ya, masih ada sisa saljunya tuh yang di pinggir-pinggir. Biasanya tuh yang masih lama mencair salju yang tidak kena sinar matahari langsung ya. Kalau salju yang kena sinar matahari langsung, apalagi kalau suhunya sudah memanas, itu cepat mencair seperti di rumput ini ya. Tadinya di rumput ini penuh salju ini. Ada ketinggian sekitar 20 cm ya. Padahal semalam lebat saljunya turun. Cuma karena mataharinya terang dari pagi, akhirnya itu mencair. Ya insya Allah nih guys, kalau misalnya ada lagi bisa kita lihat ya salju yang lebat. Nah itu ya kalau dari jauh seperti busa ya, seperti busa sabun yang berserakan itu ya. Warnanya begitu. Kalau sudah mencair berantakan memang. Tapi kalau penuh saljunya ini bagus nih guys. Semuanya itu menjadi putih. Rumah, atap, halaman rumah. Halaman rumah juga menjadi putih semua. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kalau di sini sudah tidak ada saljunya ini. Nah, di sini ternyata masih ada satu. Nah, ini juga sama ini, sudah mencair. Nah, karena suhunya sudah panas jadi mencair semua. Nah, di depan juga sama itu guys, kelihatannya. Oke guys, begitu saja informasinya. Nanti di lain situasi saya akan sampaikan lagi video yang menarik. Assalamualaikum.